waktu itu anak saya kan nggak kerja ya Mas ya. Terus katanya mau lihat sepak bola. Terus sama saya tuh sudah dilarang gitu loh Mas. Mulai pagi sudah saya larang nggak boleh. Itu kok maksa gitu loh. Maksa terus sampai mau berangkat habis maghrib berangkatnya gitu. Terus katanya nanti saya pulangnya pukul setengah 11 Bu kira-kira. Lah gitu. Waktu jam 11 kok nggak ada kabar. Saya teleponi nggak bisa. Sampai pukul 3. Pukul 3 itu temannya datang ke rumah. Itu. Bu, Lufinya ada. Oh nggak ada, lihat bal-balan. Lah, temannya itu langsung berangkat ke sana mencari anak saya itu. Terus dikabari kalau nggak ada gitu katanya, lu di sana ricu Bu, banyak yang meninggal gitu katanya. Saya terkejut Mas, nangis. Pokoknya saya nggak bisa Mas, saya masih ingat kalau anak saya itu salah, anak saya itu nggak bisa saya Mas. Sofia Damayanti itu masih umur 20 tahun itu. Gak kuat Mas. Semua dari Allah dan adanya kita semuanya akan kembali. Pertama-tama saya ingin menyampaikan dan saya mendalam atas berpulangnya saudara dan kerabat Bapak Ibu semuanya di dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang. Buat ditabung. Berapa itu? Tabung. 50. Terima. Saya jam 00 seperempat di Gresik itu dapat ada teleponnya anak saya, tapi yang bicara bukan anak saya. Saya kaget, ini siapa ya? Katanya, udah Pak, saya nggak bisa bicara. Ada apa? Ada apa? Ternyata setelah saya paksa baru mau bilang, Pak, Mbak Sani sudah nggak ada, Pak. Ada apa? Ada, saya kan nggak tahu ada Arema itu. Oh iya, saya pingsan. Sehingga saya maunya ke Malang, ada keluarga yang ponakan saya itu, jangan Le, nanti sampai ke Malang malah lot L dan W itu nggak aman. Ya saya kembali, nunggu saya pagi. Sudah, nanti percaya aja, nanti anak Pak Le akan kembali. Saya percaya, langsung saya duduk, nunggu sampai subuh. Subuh, masnya yang di Ndao, itu saya suruh ngecek ke rumah sakit Hawa. Alhamdulillah waktu itu sudah siap untuk dibawa pulang. Apapun yang terjadi, jangan dirawat sana. Bawa aja apa adanya. Anak saya ketika ya cuek, anak saya kan juga gak mau dia. Ketika diundang-undang oleh temannya nikah, diguyuri sama ibunya, gak pernah datang. Nek kon gak teko lho San. Terus kami ditekoni siapa? Oh, jangan khawatir Bu, setahun yang lalu aku mesti ngundang Jokowi. Loh, kok kamu itu loh, saya dikenal siapa? Atas kepala SMK aja. Saya begitu. Sehingga tadi pagi ada petugas dari presidenan mau menjemput saya berat Pak, karena saya punya tamu banyak sana. Sehingga saya ingat itu, oh berarti iki undangannya anakku. Itu yang luar biasa. Saya nggak membayangkan itu. Di sini ada 5. Gimana Pak rasanya sekarang? Kabur matanya? Siapa beliau?
Cepat sehat, ya. Oh, minta salam kan. Oh, cepat sehat. Ya. Sembuh. Ya. Amin. Minta foto. Nanti sehat tuh jadi obat. Iya, iya, iya. Gila Pak, 1, 2. Usut tuntas, tidak ada yang ditutup-tutupi, yang salah juga diberikan sanksi, kalau masuk ke pidana juga sama dipidanakan. Tetapi yang paling penting juga, saya nanti mau ke stadion, saya juga akan perintahkan Menteri PU untuk mengaudit total seluruh stadion yang dipakai untuk Liga, baik Liga 1, Liga 2 maupun Liga 3. Hari Kamisnya itu pamitan sama saya, biasanya nggak mau foto bareng. Habis itu minta foto, menjemput, padahal itu masuk kerja, izin di stasiun. Dia itu foto terakhir sama saya. Saya lagi satgas di Jakarta posisinya, berangkat. Iya. Ya kami berharap ya melihat kasusnya itu tolong dituntaskan. Kenapa kok sampai kejadian begitu, padahal itu pertandingan tuh udah kondusif, nggak ada kejadian. Kok sampai mengeluarkan gas mata sampai banyak itu. Oh, ke proses kesehatan. Ini enggak, pertanyaannya kenapa sih sampai 3 nggak dibuka itu loh? Saya kira memang kita perlu evaluasi total semuanya, baik manajemen pertandingan, manajemen stadion, manajemen penonton, manajemen waktu, manajemen pengamanan, semuanya harus dievaluasi total agar peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan ini tidak terjadi lagi.